Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Sakia Elisa NIM 4218066 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf D. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bahtiar Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapa saja yang termasuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat? Yang pertama ada fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki pendapatan tapi dari pendapatan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Berikut kriteria fakir dan miskin. Yang pertama, seseorang yang sudah cukup umur untuk menikah dan ingin menikah tetapi tidak memiliki biaya untuk menikah. Yang kedua, pelajar atau kategorinya tidak memiliki biaya pendidikan. Yang ketiga, seseorang yang tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang keempat, seseorang yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan muruahnya. Yang kelima, pegawai atau karyawan instansi pemerintah atau swasta yang pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-hari. Yang keenam, ahlul baiti, yaitu yang mana mereka tidak mendapatkan haknya dari baitul mal. Yang ketujuh, seorang suami yang memiliki pendapatan tetapi dari pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, maka bagian istri disalurkan kepada suami. Nah, yang dari pendapat beberapa ulama mengenai standar kecukupan, menurut beberapa ulama mengatakan bahwa standar kecukupan itu apabila sudah memenuhi kebutuhan primer seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, standar kecukupan ini mencukupi kebutuhan hidupnya selama hidupnya atau seumur hidupnya, mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun tentunya dengan biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yang termasuk ke dalam asnaf yaitu amil. Amil adalah seseorang atau petugas yang bertugas untuk menghimpun, mendayagunakan, mengelola dana zakat. Nah, syarat atau kriteria seorang amil ini yang pertama muslim, baik wanita maupun laki-laki. Yang kedua dewasa. Yang ketiga amanah dan dapat dipercaya. Yang keempat independensi, artinya tidak terafiliasi dari kelompok politik tertentu. Yang kelima tentunya memiliki pengetahuan yang luas tentang fikih dan tata pengelolaan zakat. Yang keempat yang termasuk ke dalam asnaf penerimaan zakat yaitu mu'alafatu qulubuhum. Mu'alafatu qulubuhum itu artinya orang-orang yang dilembutkan hatinya. Orang-orang yang dilembutkan hatinya adalah yang pertama orang yang diharapkan kecenderungan hatinya. Yang kedua keyakinan terhadap Islam meningkat. Yang ketiga terhalang niat jahat atas kaum muslimin. Nah, mu'alafatu qulubuhum ini menurut Dr. Yusuf Qardawi adalah yang pertama seseorang yang diharapkan bisa masuk Islam baik rekan, mitra maupun keluarganya. Yang kedua seseorang yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam. Yang ketiga mu'alaf agar ia tetap dengan keislamannya. Yang keempat kelompok Islam yang berteman dengan mitra non muslim yang diharapkan. Yang kelima, saudara kita kaum muslimin di perbatasan yang sedang mempertaruhkan atau membela diri dari serangan musuh. Yang keenam itu seorang muslim yang bisa menarik zakat dari seseorang yang enggan membayar zakat. Nah, mu'alafatu qulubuhum ini di era kontemporer penunjukannya diserahkan oleh otoritas. Yang kedua, jika pemerintah tidak dapat melakukannya, ormas bisa mewakili pemerintah dalam pelaksanaannya.
asalkan tidak boleh secara personal. Yang kelima itu rikob. Rikob dimaknakan sebagai hamba sahaya atau budak baik laki-laki maupun perempuan. Rikob dalam konteks kontemporer yaitu seseorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seseorang yang dipenjara karena difitnah, seseorang pembantu yang disiksa dan disekap oleh majikannya, atau kelompok muslim yang dijajah oleh kafir. Yang ke-6 yaitu ada horimin atau orang-orang yang berhutang, dibagi menjadi dua. Horimin, orang-orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang berhutang untuk orang lain. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, berhutang karena untuk menutupi hutangnya, berhutang untuk kebutuhan yang taat atau minimal boleh tidak untuk maksiat. Yang ketiga, berhutang karena telah jatuh tempo. Nah, orang yang berhutang karena orang lain yang termasuk ke dalam kelompok kedua ini untuk mengislah dua pihak dengan mengeluarkan biaya untuk sholah, seperti untuk melakukan bantuan kepada lembaga sosial, yatim piatu, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi maqasid syariah, memberikan dana zakat kepada horimin atau orang-orang yang berhutang ini diperbolehkan karena agar tidak melakukan transaksi ke bank konvensional dan terhindar dari transaksi ribawi. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah artinya orang-orang yang di jalan Allah. Fisabilillah ini makna aslinya adalah jihad kitol atau perang fisik. Nah, makna kontemporernya aktivitas yang ditunjukkan untuk melakukan pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau mendakwahkan, seperti melakukan dakwah, terus mengelola sarana dakwah seperti sekolah, majelis taklim, masjid, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan untuk melakukan perbuatan yang taat, tidak untuk maksiat, yang diperkirakan akan mencapai tujuannya ketika dibantu zakat. Nah, kriteria dari Ibnu Sabil ini sendiri itu yang pertama memerlukan bantuan untuk pulang ke kampung halaman. Yang kedua, bukan perjalanan untuk maksiat, melainkan untuk taat. Yang ketiga, yaitu tidak menemukan orang lain yang bisa membantunya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 ayat yang menjelaskan tentang zakat. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atu zakata wa raka'u ma'a raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim shadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim, yang artinya, ambillah zakat dari mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, apa sih pengertian dari zakat profesi dan zakat perusahaan, serta bagaimana nisab serta haulnya. Yang pertama, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh profesi tertentu atau pekerjaan tertentu melalui
keahlian tertentu seperti dokter, tentara, guru, artis, ataupun dan lain sebagainya. Nah, zakat profesi ini dikeluarkan apabila ketika diterimanya pendapatan atau gaji telah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari mencapai nisab. Nah, nisab serta haul dari zakat profesi ini dianalogikan menjadi 3. Yang pertama analogi zakat emas, yaitu di mana nilai zakatnya 2,5% dan nisabnya 85 gram emas. Yang kedua zakat pertanian dianalogikan menjadi zakat pertanian, di mana nilai zakatnya 5% serta nisabnya 653 kg emas. Dari hasil pertanian. Yang ketiga dianalogikan ke dalam 2 zakat tersebut, di mana kadarnya diambil dari zakat emas sebesar 2,5% dan nisabnya diambil dari zakat pertanian sebesar 653 kg. Kemudian zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan perusahaan atas usaha yang dijalaninya. Nah, nisab dan haul zakat profesi ini, yang pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan, nilai zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua, nisabnya sebesar 85 gram emas. Yang kedua itu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan, itu nilai zakatnya 5% atau nisabnya sebesar 653 kg dari hasil panen. Bisa juga dinominalkan. Yang ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, nilai zakatnya itu dilihat dari kadar dari nilai zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5%, dan nisabnya bisa dilihat dari zakat pertanian sebesar 653 kg dari hasil panen. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana sih potensi perkembangan zakat di Indonesia? Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Di tahun 2020, penduduk muslimnya mencapai 229,60 juta jiwa. Nah, menurut Basnas, potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai 230 triliun. Itu yang sudah digali. Nah, apabila lembaga zakat ataupun pemerintah yang memang diciptakan untuk menghimpun dana zakat ini memaksimalkan produktivitas pengembangan zakat, tentunya akan meningkatkan potensi zakat di Indonesia. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara melakukan sosialisasi, literasi, serta edukasi kepada masyarakat tentang adanya lembaga amil zakat ini. Yang kedua, mungkin perbaikan regulasi tentang tata pengelolaan zakat, baik di pusat maupun di daerah. Yang kelima, pertanyaan yang kelima itu teknologi inovasi tata pengelolaan zakat di masa pandemi. Dalam pengumpulannya, zakat dan wakaf ini bisa melalui transfer bank, fintech payment, terus e-money, ataupun sosial media campaign donation. Nah, untuk tata pengelolaan zakatnya, zakat dan wakaf ini bisa membuat sistem informasi manajemen untuk Basnas untuk pengelolaan dan pencatatan data zakat Indonesia. Nah, kedua, pengelolaan pendataan wakaf bisa melalui SIWAK atau Sistem Informasi Manajemen Wakaf Kemenak. Yang ketiga, Sistem
informasi internal yaitu bisa melalui lembaga amil zakat atau lembaga nisor. Yang keempat, Blokhain wakaf. Nah, dalam penyalurannya zakat dan wakaf ini bagi mustahik dan mutafak alaih bisa melalui, yaitu yang pertama mendatabase mustafik nasional, yang kedua integrasi data nomor induk kependudukan atau NIK dan data lembaga amil zakat dan lembaga nisor. Pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir, jelaskan tugas dan fungsi Basnas menurut undang-undang. Nah, Basnas ini merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas berkedudukan di ibu kota negara dan bertugas untuk pengelolaan zakat. Dalam tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat. Adapun fungsi Basnas, yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat atau yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Mungkin itu saja jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bahtiar Effendi. Apabila ada salah-salah jawaban yang kurang pas, mohon dimaafkan ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.